Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan ilahi yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada sore yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita di majelis ini untuk satu aktivitas yang utama, yakni dalam rangka untuk thalabul ilm, mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tiada harapan melainkan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan juga untuk kehidupan kelak di akhirat. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita pula untuk mengamalkannya, istiqomah di dalamnya sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Khususnya di bulan yang mulia ini kita dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan utama di bulan yang ditunggu kedatangannya oleh kaum muslimin, bahkan seluruh makhluk, akan keberkahan yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, mungkin sampai pada hari ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa, yaitu hari yang ketujuh. Boy, ono sing 7, ono sing 8. Ya. Kemudahan dari Allah Jalla wa'ala kepada kita semua menghidupkan Ramadan dengan siyam dan qiyam, ini merupakan kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang dipilihnya untuk tetap mengabdi kepadanya sebagai bentuk tujuan diciptakannya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita memohon pertolongan agar kita tetap diberikan taufik, dipelihara oleh Allah untuk tetap istiqomah beribadah sampai akhir dari bulan yang berkah ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan ampunan darinya sampai di akhir bulan Ramadan nanti. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada satu perkara yang penting yang merupakan pokok dari terpeliharanya amal ibadah kita. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama hidup, apapun bentuknya, baik yang bersifat mahdha ataupun ghairu mahdha,
yang kita harapkan pahalanya kelak di sisi Allah, maka semua itu harus bermuara kepada aktivitas pemeliharaan terhadap yakni lisan kita. Karena lisan yang terpelihara dan terjaga ini akan menjaga seluruh amal perbuatan kita. Hanya karena lisan yang tidak terjaga, terkontrol, bisa jadi seluruh amal ibadah kita sia-sia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ada sebuah perkataan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung dari lisannya. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah mengatakan, man atakaffal li, siapa yang bisa menjamin diriku, bisa menjaga ma baina lahyaihi, menjaga, memelihara apa yang berada di antara dua rambutnya, yaitu brengos dan jenggot. Wa baina rijlaihi, dan apa yang berada di antara kedua kakinya. Apa itu? Al-farj, kemaluan. Maka Nabi SAW mengatakan, atakaffal lahu bil jannah, aku akan jamin mereka, aku akan jamin dia mendapatkan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini karena pentingnya lisan. Lisan itu bisa mencampakkan orang ke dalam neraka dan bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Suatu hari Mu'adz bin Jabal pernah bercerita tentang pengalaman beliau bersama Nabi SAW. Beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi, aku bersama Nabi SAW. Fa asbahtu yawman wa ana qaribun minhu. Pada suatu paginya aku dekat dengan beliau. Wa nahnu nasiru, dan ketika itu kami sedang melakukan sebuah perjalanan. Fasa'alahu, kemudian aku bertanya kepada beliau. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin. Wahai Rasul, terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang suatu amal, yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar, amal yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga dan mencegah diriku, menjauhkan diriku dari neraka. Maka apa jawab Rasulullah? Rasul menjawab, laqad sa'alta an 'azimin, kau telah bertanya tentang perkara yang besar, wahai Mu'adz. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini terdapat di dalam riwayat Tirmidzi, dibuka nomor 2616, 2616. Silakan baca. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'adz As-Sun'ani menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Asim bin Abu An-Najud, dan Abu Wa'il dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari aku berada di dekat beliau, sedangkan kami sedang berjalan. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat membuatku masuk surga dan menjauhkanku dari api neraka." Beliau bersabda, "Kamu telah menanyakan persoalan yang besar kepadaku." Iya, laqad sa'alta 'an 'azimin. Kau telah bertanya tentang perkara yang besar, wahai Mu'adz. Perkara yang dapat memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Itu perkara besar apa kecil, Pak? Ya apa carane mlebu swarga, gak mlebu neraka, iku perkara gede apa cilik? Hah? Ya apa carane iso mlebu pegawai negeri, iku perkara gede apa cilik? Temenan. Lah sapa kok sampai ngedol sawah barang lah, kepingin mlebu pegawai negeri ngedol sawah. Perkara besar apa kecil itu? Hah? Gimana caranya supaya bisa masuk tentara, TNI? Perkara besar apa kecil? Sesuatu yang dapat memasukkan ke surga, menghindarkan dari neraka, itu perkara besar. Apa kata Nabi SAW? Hal itu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Iya, wa huwa yasirun ala man yassarallahu alaih. Hal itu mudah, kata Nabi SAW, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Berarti kalau tidak dimudahkan, bagaimana? Hah? Sulit. Berarti semua yang kita lakukan ini hakikatnya kemudahan dari siapa? Kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lantas Nabi menyebutkan apa saja perkara-perkara yang dapat memasukkan ke surga itu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Pertama, yaitu kamu hendaknya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. ta'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Hendaklah kau menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid dan menghindari syirik. Yang kedua, mendirikan salat. Wa tuqimus salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa tu'tiyaz zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tasumu ramadhana. Yang kelima, dan melaksanakan haji di Baitullah. Wa tahujjul baita. Ternyata yang disebut oleh Nabi yaitu arkanul Islam. Itulah yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga dan menghindarkan dari neraka. Tapi ingat, semua itu mudah dilakukan bagi yang dimudahkan oleh Allah. Bertauhid itu mudah nggak? Mudah nggak? Kayak wong sing digampang no. Menghindari syirik mudah nggak? Mudah bagi yang dimudahkan. Tapi kalau tidak dimudahkan, masih wis ngerti nek iku syirik, nek wis kadung moto peteng, dagangan gak payu, budal nang gunung. Lho karo kon ngomong Gunung Kawi. Lho tekan ndi sampean? Mantan kabeh. Kalau tidak dimudahkan, nggak mudah. Sholat mudah tidak? Mudah jika dimudahkan. Kalau tidak, padahal kita tahu sholat berjamaah itu pahalanya besar sekali. Tapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah, berat kaki melangkah. Maka bersyukur kita, beruntung bagi mereka yang dimudahkan. Puasa, mudah nggak? Mudah nggak? Bagi yang dimudahkan oleh Allah. Gak delok wonge gede, kadang gede malah gak kuat poso. Ono gak? Ono sing kuru barung tok ya kan. Tapi masya Allah poso kuat. Ada gak seperti itu? Endi wonge? Oke. Semua kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Demikian pula zakat, demikian pula haji, semua kemudahan. Maka jangan berkecil hati sekalipun hari ini kita belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, karena semua itu kemudahan dari Allah. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata belum. Nabi melanjutkan sabdanya. Apa kata beliau? Beliau melanjutkan, maukah aku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Iya. Ala adulluka ya Mu'ad bi abwabil khair. Maukah Mu'ad kau kutunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Apa saja? Puasa adalah perisai. As-siyamu junnah. Yang kedua, Sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. as-sadaqatu tudfi'ul khati'at. Sedekah dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Kama tudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini yang kedua. Yang ketiga, Dan sholat yang dilakukan oleh seorang di tengah malam. wassalatur rajuli fi jawfil laili. Dan salat yang dilakukan seseorang di malam hari, yaitu qiyamul lail, salatul lail. Bisa tahajud, bisa tarawih. Intinya salat yang dikerjakan di malam hari, mau sepertiga awal, sepertiga pertengahan, atau sepertiga yang terakhir. Ternyata pintu-pintu kebaikan disebutkan Nabi, berapa tadi jumlahnya? 3. Dan semua itu ternyata apa? Amalan-amalan yang mustahab, yang bersifat sunnah. Kalau yang wajib tadi ada salat 5 waktu, ada puasa Ramadan, maka yang sunnah ada salat malam, maka yang sunnah ada sedekah. Nabi menyebutkan puasa yang sunnah, bahkan disebut sebagai apa? Junnatun, yaitu perisai. Kenapa kok disebut di situ perisai? Karena bukan hanya yang wajib. Jika dia mengerjakan yang sunnah sepanjang tahun, kalau Ramadan hanya sebulan, tapi selepas itu ada puasa-puasa sunnah. Silakan pilih. Ada 6 hari di bulan Syawal, ada Asyura, ada Arafah, ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Kalau itu dihidupkan yang sunnah, berarti semakin hari semakin terpelihara dirinya. Karena makna junnah yaitu perisai, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, junnatun fid dunya junnatun minal ma'asi wa junnatun fil akhirah junnatun 'anil nar. Perisai dari api neraka. Maka puasa itu perisai dari berbuat maksiat di dunia. Kalau seandainya tidak ditinggalkan sama sekali, minimal tertunda. Duwe konco bejat, senengane ngirim gambar-gambar sing elek. Ngerti maksudnya ya? Ditelepon, rek aku duwe sing anyar, gelem ah. Ojo saiki, poso sing kok bengi ae. Begitu asar mati. Selamat enggak? Selamat enggak? Berarti tertunda berbuat maksiatnya. Selamat dia. Jadi minimal tertunda. Kalau tidak ada benteng penghalang, maka dia bisa melakukan apa saja, termasuk perbuatan maksiat yang lainnya. Dan perisai di akhirat, dia dijauhkan oleh Allah dari neraka. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 musim, kata Nabi. Buka Muslim 1117. Silakan. 1120 ya? Oh ya, 1120. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau?
setiap orang yang puasa 1 hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 musim. Iya, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan hanya lillah karena Allah, tapi yang lebih penting di sini adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Illa ba'adallahu lahu biha minan nari 70 kharifan, melainkan dia akan dijauhkan dari neraka dengan puasanya itu, yaitu sejauh perjalanan 70 musim. Kalau di negeri kita ada 2 musim, 70 musim berarti 70 dibagi 2 berapa? 35 tahun. Kalau ada orang berjalan sepanjang 35 tahun lamanya, diukur jaraknya sejauh itulah dijauhkan dia dari neraka. Itu baru 1 kali puasa, tapi dengan syarat fi sabilillah, di jalan Allah. Poso-poso budal umroh sabilillah atau tidak? Sabilillah enggak? Poso-poso ngelencer rekreasi nang pinggir pantai, sabilillah apa sabilus syaitan? Halo, sumpah rek ngenteni buka kak budak kak mari-mari kapan nih? Ayo nang mall melaku-melaku. Sabilillah atau sabilus syaitan? Sabilus syaitan. Jadikan puasa kita ini selama perjalanan di jalan Allah Jalla wa'ala, maka Allah berjanji akan menjauhkan kita dari neraka kelak di akhirat. Junnah, perisai. Yang kedua apa? As-sadaqah, sedekah. Tudfi'ul khati'at, dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Tapi perlu diingat, kesalahan yang dihapus di sini dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan sedekah. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Membunuh, berzina, minum khamr, hanya dengan taubatan nasuha. Dengan sedekah tidak bisa. Nesok mbek sedekah enak, mari teko doli sodako beres. Cari sopo kon karo iku lawang ngarep tutup kon burung lawang buri. Lu aku lu mi liwat kono. Saiki nek gak offline lu koro sampean wis registrasi ta. Nggak bisa dengan sedekah ya kan? Terus kalau online bisa top up gitu. Masya Allah. Kemaksiatan semakin mudah, sebagaimana dakwah semakin mudah, maksiat juga semakin digampangkan. Beruntunglah orang yang dipersulit untuk berbuat maksiat dimudahkan berbuat taat. Nek wayahe ngono metek gak iso-iso. Dadi wong jadul, wong kuno, ya kan? Tapi nek wayahe kajian, masya Allah canggih. Ikhwatal iman aizakumullah. Sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana api dipadamkan oleh air. Air itu bagikan sedekah itu bagikan air yang memadamkan api. Kemudian yang ketiga tadi, pintu kebaikan, yaitu sholat malam, di mana Nabi SAW berhujjah membaca salah satu ayat atau 2 ayat dalam surah As-Sajadah, surah 32, buka surat 32 ayat yang ke-16 insyaallah dan 17. Inilah yang dibaca Nabi setelah Nabi menyampaikan pintu-pintu kebaikan. Beliau mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata Allah? Lagu-lagu mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap.
serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Iya, tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Lambung-lambung jauh dari tempat tidur berarti apa? Dia sedang ngapain? Berdiri atau kelesetan? Dia berdiri menegakkan tubuhnya. Anil madaji, dari tempat tidur mereka. Dia berdiri berdoa, yad'una rabbahum, menyeru Rabbnya, khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Jalla wa Ala. Inilah yang disebut dengan salat malam, salat tahajud. Kalau tidak tidur, maka tetap kembali kepada nama asalnya, qiyamul lail, salatul lail. Kemudian yang kedua, yakni tentang sedekah, sangat relevan dengan statement ayat berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, infak di jalan Allah. Maka pada ayat berikutnya Allah menjanjikan surga yang kenikmatannya Allah sembunyikan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karena surga itu nikmatnya tidak seorang pun mengetahui. Terlebih Allah katakan, tak seorang pun dari kalian mengetahui nikmat-nikmat surga. Bahkan ma ukhfiya lahum, yang Allah sembunyikan, min qurrati a'yun, dari kenikmatan yang dapat menyedapkan pandangan mata. Maka dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, Allah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yakni surga, ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang belum pernah terbersit di dalam hati kita. Ini yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang mendapatkan surga kelak. Yang wajib ditunaikan, yang sunnah ditunaikan. Pintu-pintu kebaikan itu adalah sunnah. Nah, kemudian apa berhenti sampai di situ? Ternyata belum. Nabi memberikan banyak ilmu kepada Mu'adz bin Jabal ini. Apa kata beliau selanjutnya? Beliau lalu bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang pangkal, tiang, dan sekaligus puncak segala urusan? Iya, Nabi mengatakan, ala adulluka ya Mu'adz, maukah kau kutunjukkan tentang bira'sil amri, yakni pangkal segala urusan, wa amudihi, tiangnya, wa dhirwati sanami, dan puncaknya. Pangkal, tiang, dan setelah tiang itu mesti ada apa? Puncaknya. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Bala ya Rasul, bukan hanya na'am, iya, tapi jawaban kepastian. Bala, tentu, of course. Tentu wahai Rasul. Siapa yang tidak ingin diberi ilmu oleh Nabi? Bertanya sedikit tapi jawabannya panjang sekali. Nah, apa tiga perkara yang merupakan pangkal, tiang, dan puncak itu? Apa kata beliau? Beliau bersabda, pangkal segala urusan adalah Islam. Ra'sul amri al-islamu, pangkal segala urusan adalah Islam. Kemudian apa tiangnya? Tiangnya adalah salat. Wa amuduhu as-salatu, tiangnya adalah salat. Dan kemudian puncaknya apa itu? Dan puncaknya adalah jihad.
wa dzirwatu sanamihi al-jihad, puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Pangkal segala urusan hidup manusia di dunia ini adalah Islam. Bapak Ibu saudara sekalian, segala sesuatu urusan di dunia ini kalau tidak bermuara kepada Islam, kalau tidak untuk kejayaan Islam, untuk kepentingan Islam, itu perkara besar apa kecil? Halo? Perkara besar apa kecil? Kecil. Sungguh pun duitmu kau habiskan untuk urusan apapun di dunia ini, kau habiskan ratusan juta, miliaran, triliunan, kalau itu bukan untuk kepentingan Islam, kecil. Ada nggak orang yang menghabiskan duit miliaran tapi bukan untuk kemenangan atau kejayaan Islam? Ada nggak? Contohnya apa? Beli klub sepak bola. Iki CJ jalure hobi olahraga ya. Tapi ya ada aja seperti itu ya. Contoh apa lagi? Apa jadi? Nyalek. Bener ya itu? Piro minimal gondoy? 5 M. Tapi enggak untuk kepentingan Islam atau tidak? Kalau enggak kepentingan Islam, mungkin kepentingan pribadi atau kepentingan partainya, kelompoknya, ormasnya, golongannya. Semua kecil itu. Tapi jangan remehkan sesuatu yang ditujukan untuk kemenangan Islam, kejayaan Islam, walaupun hanya 1 gelas aqua. Contohnya ini, bukaan, kurang dibuka. Kayak soalnya contoh. Wes aja. Dosa kurang izin. Ya, walaupun hanya 1 gelas aqua. 1 gelas aqua gawe ngombene ustaz nek kajian nang kene. Perkara besar apa kecil itu? Hah? Perkara besar itu, meskipun harganya cuman berapa? 1.000, bener ya? Cuman 1.000 atau 500. Jangan dianggap remeh itu. Itu perkara besar itu. Iku nek keseretan ustaze mendelik gak iso ngaji, gak sido. Jangan remehkan segala harta untuk kepentingan Islam. Makanya Nabi mengatakan Ra'sul amri al-Islam, pangkal segala urusan kehidupan itu Islam. Nah, kalau kita sudah masuk kepada ranah Islam, bingkai Islam, di dalamnya ada sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Wa amuduhu, tiangnya. Apa itu? As-salat. Makanya yang paling penting di dalam Islam itu adalah apa? Salat. Jangan ditinggal. Karena wujud dari tauhid itu adalah as-salat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Toha 14. Ro gak diwaca. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka mengabdilah hanya kepada aku, tauhidkan aku. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Maka jangan tinggalkan salat, jangan remehkan salat. Dan bahkan salat ini merupakan pembeda antara mukmin dengan kafir. Bahkan salat ini merupakan amal pertama yang akan ditanya kelak di akhirat. Jika salatnya baik, maka dianggap baik seluruh amal ibadahnya. Jika salatnya buruk, dianggap buruk amal ibadahnya yang lainnya. Nah, kemudian setelah ada tiang, ada puncak. Apa puncaknya tadi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai para pejuang, para mujahidin, jangan tinggalkan sholat, jangan remehkan sholat. Ada orang yang mengaku, aku ini berjuang rek,
untuk kepentingan agama Allah, tapi sholati ketinggalan, berarti salah. Berarti ibarat ada puncak nggak ada tiang, ada puncak nggak ada tiangnya, berarti apa? Mumbul. Sehingga ketika terkena angin tidak tentu arah. Makanya jihad itu bermuara kepada kepentingan Islam dan tidak meninggalkan sholat. Betul-betul dia jaga pelihara sholatnya. Sampai-sampai ketika jihad, saat sholat jatuh pada waktunya, diperintah sholat nggak? Diperintah sholat. Bahkan sholat berjamaah atau sendiri-sendiri. Sampai sholat berjamaah, sekalipun di hadapan kita ada musuh, kita tetap sholat berjamaah, tidak ditinggalkan sholatnya. Jangan dengan alasan jihad, itu benar-benar perang loh itu, menghadapi musuh. Apalagi hanya karena apa? Jihad kita ini panitia pengajian. Panitia pengajian sholatnya telat, gara-gara apa? Gara-gara jemput. Alasannya jemput, alasannya nyiap nopo konsumsi. Ya, meskipun kau niatkan itu jihad, padahal jihadmu hanya nyiap no panganan, duduknya kalau senjata, ya, nyekel gedang goreng padahal ya. Ngono sembahyang saya telat. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang amal apa yang paling utama. Buka Muslim 66. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata. Apa katanya? Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, amal yang bagaimanakah yang paling utama? Ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama wahai Rasul? Apa jawab beliau? Jawabnya, salat pada waktunya. As-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Maksudnya di awal waktu, tepat pada waktunya. Ini yang paling utama, nomor satu. Yang kedua, kemudian itu apa? Thumma ayya Rasul. Kemudian apa lagi wahai Rasul? Apa jawab beliau? Jawab beliau, berbuat kebaikan pada ibu dan bapak. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasul? Tanyaku lagi. Jawab beliau, jihad fisabilillah. Ketika ketiga kalinya ditanya thumma ayya Rasul, kemudian apa lagi? Nabi kemudian menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berarti jihad fi sabilillah levelnya nomor berapa dari sholat? Nomor berapa? Nomor 3 di bawah sholat. Setelah sholat yaitu ada berbakti kepada kedua orang tua, barulah jihad. Makanya jangan dengan alasan jihad, jangan alasan dakwah, tapi meremehkan dan melalaikan sholatnya. Tetap laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Makanya jihad itu tidak akan tegak dengan baik, ditopang dengan baik, kecuali jika sholatnya baik. Dan semua itu harus bermuara kepada tujuan, yakni li'ilali kalimatillah, yaitu urusan kepentingan Islam, bukan kepentingan apapun, pribadi, golongan, ormas, partai, dan segalanya. Kemudian apakah selesai semua itu? Ternyata Nabi belum menyelesaikan apa yang disampaikan kepada Mu'ad sebagai jawaban pertanyaan beliau. Apa kata Nabi SAW? Kembali ke Tirmidzi 2616. Beliau kembali bersabda. Apa sabdanya? Maukah kamu aku beritahukan hal yang dapat menjaga itu semua? Iya, Nabi mengatakan, ala adulluka ya Mu'ad, maukah kau kutunjukkan wahai Mu'ad, bimalaki dzalika kulli, yang dapat menjaga semua itu, menjaga rukun Islam, menjaga sholat 5 waktu, menjaga zakat, menjaga puasa Ramadan, menjaga haji, menjaga sholat malam, menjaga sedekah, menjaga semua amalanmu itu. Apa jawab Mu'ad?
Mu'ad menjawab, bala ya Rasul. Apa kata Mu'ad? Tentu wahai Rasulullah. Tentu wahai Rasul. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau lalu meraih lisan beliau dan Fa'akhada bersabda, lisanahu. Beliau meraih lisannya. Beliau meraih apa lisan itu? Lisan itu apa? Halo? Lisan itu apa, Pak? Mulut apa lidah? Lidah apa mulut? Takono anake bahasa Arabe lidah apa? Hah? Kalau mulut itu apa? Hah? Betul itu apa katanya? Famun itu mulut. Makanya ketika begini Rasul meraih lisannya, itu bukan meraih mulutnya, karena Nabi mengucapkan lisan, berarti yang beliau raih apanya? Cari wong Sidoarjo apa ya? Ilat. Lidahnya yang dipegang oleh Rasul. Beliau memegang lidahnya dan mengatakan apa? Kuffa alaika hadza. Tahanlah ini. Jagalah ini. Apa yang dimaksud di situ? Kita diperintahkan menjaga lisan. Ternyata semua itu berpangkal dari lisan kita. Supaya amal ibadah kita ini terpelihara dengan baik dan akan kita jumpai pahalanya kelak di akhirat. Pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala tahajud kita, pahala sodakoh kita, pahala iktikaf kita, baca Al-Quran kita, semua amal ibadah kita ternyata itu berada pada lisannya. Kalau dia pandai benar di dalam menjaga lisannya, maka dia akan menjumpainya kelak di akhirat. Karena pahala ini Pak, kita harapkan datang di hari kiamat. Sehingga nanti banyak orang bangkrut di akhirat itu. Kenapa? Karena pahalanya habis. Baik. Buka Muslim nomor 2211 2211. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? tahukah kamu apa arti muflis? Atadruna mal muflis, kata Nabi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis? Yaitu Ya, bangkrut atau pailit. bangkrut, pailit. Ya. Itulah muflis. Apa jawab sahabat ketika ditanya? Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Kata sahabat, al-muflis fina man la dirhaman wala mata'. Yaitu orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, wala mata', tidak memiliki perhiasan atau harta. Apa kata Nabi SAW? Muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa sholat, puasa dan zakat. Iya, inilah yang disebut oleh Nabi SAW dengan pahala yang dibawa oleh manusia kelak di akhirat. Al-muflis fina, orang yang bangkrut kelak di akhirat di kalangan kita adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisalatin, dengan salatnya, wasiyamin, dengan puasanya, wazakatin, dengan zakatnya. Maksudnya dia membawa pahala amal solehnya, pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Tentu bukan hanya tiga aja, seluruh pahala amal solehnya akan dibawa di akhirat. Tetapi pada saat yang sama dia lupa membawa 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Dan membawa dosa. Pertama, karena dia pernah memaki orang. nah,
Wa ya'ti yaumal qiyamah, dan dia datang nanti di hari kiamat. Qad syatama hadza, pernah mencaci maki orang lain. Saya tanya, mencaci maki ini peran dari apa ini? Peran dari apa? Lisan. Wong gak duwe ilat, iso enggak ngamuk-ngamuk wong? Lidahnya nggak ada. Kalau pelat mungkin masih punya lidah ya. Mungkin lidahnya mungkin barangkali pendek ya kan, atau cacat. Ini nggak punya lidah sama sekali. Berarti dosa pertama ini dosa karena sebab apa? Lisannya. Mencaci maki orang. Nek ngilok-ngilok no wong entek ngamek. Urang golekan andus. Ahli ngelabrak. Hati-hati. Termasuk juga hati-hati bagi yang hobi mesu. Mangkol titik. Biyen saiki yoga. Hati-hati ya. Diempet iku. Soalnya wis kadung biasa iku wis ana memori soalnya, ya. Wis kudu ngene ya, wis harus ditahan itu. Hati-hati, itu yang dapat menghancurkan pahala-pahala kita. Kemudian yang kedua, pernah menuduh-nuduh orang. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh ini dengan apa? Halo? Lisan atau tidak? Dengan lisan lagi menuduh. Dituduh tanpa bukti atau digunjing, difitnah. Ini juga perbuatan dari lisan. Baik. Yang ketiga, pernah memakan harta orang. iya, wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang lain. Nah, kalau ini bukan lisan tapi masih berhubungan. Kalau ini mulut. Nek mangan iki gak butuh lisan, gak apa-apa. Pok syukur iso ngelek. Kan hanya sebagai apa? Pembantu saja lisan itu. Kak duwe ilat ya insyaallah seiso mangan. Tapi ini peran dari apa yang ada di dalam mulut kita. Lidah disebutkan 2. Setelah itu mulut. Kemudian setelah itu apa lagi? Pernah membunuh orang Dan pernah memukul orang. iya. Yang keempat, wasafaka dama hadza, pernah membunuh, menumpahkan darah saudaranya. Dan yang kelima, wa daraba hadza, pernah memukul orang lain. Berarti perbuatan apa ini? Tangan. Tapi disebutkan di situ lisan 2. Hati-hati. Lisan ini dapat menghancurkan pahala-pahala kita kelak di akhirat. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara sekalian, lisan itu merusak amalan sebelum kita melakukannya. Ada kalanya lisan ini merusak amalan ketika kita sedang melakukan amal itu. Dan ada kalanya lisan ini merusak pahala amal perbuatan yang sudah kita kerjakan. Contoh, lisan merusak amal perbuatan sebelum kita mengamalkannya. Artinya apa? Perbuatan itu sia-sia. Tiwas pegel, sholat jengkang-jengking, poso ngelak, tapi nggak dapat pahala. Gara-gara dia telah melakukan perbuatan lisannya, melakukan apa? Kesyirikan. Karena syirik ini akan menghapus seluruh amal soleh, sehingga tidak diterima seluruh amal solehnya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Az-Zumar 39 pada ayat 65, Allah Jalla Jalaluhu berfirman,
walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya, la in asyrakta, jika kau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan hapus seluruh amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang yang rugi. Ayat ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad, dan wahyu ini tetap dari zaman ke zaman. Ikhwatal iman, aizakumullah. Syirik bisa dilakukan dengan lisan. Dengan apa? Dia menyeru kepada selain Allah. Sekalipun dia menyeru juga kepada Allah, tapi juga dia menyeru, berdoa, memanggil kepada selain Allah. Dalam surah Al-Mu'minun 23 ayat 117, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Apa kata Allah? Dan barang siapa menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiadalah beruntung. Iya, ini salah satu ayat yang mengingatkan kita, jangan kita berbuat syirik dengan lisan-lisan kita. Kata Allah, "Wa man yad'u", dan barang siapa yad'u, dari kata da'a yad'u, memanggil, berdoa, menyeru, meminta, ma'allah, di samping Allah, ilahan akhar, ada ilah yang lain. Beserta Allah, ma'allah, ilahan akhar, ada oknum yang lain. Salat dikerjakan, dia panggil Allah. Begitu selesai salat, dia mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan. Dia baca wirid-wirid, zikir-zikir yang di situ diselipkan nama syaitan, nama raja jin. Dipikir Asmaul Husna kabeh, ternyata ada satu yang bukan Asmaul Husna. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafi, Ya Waqiyu, Ya Ghaniyu, Ya Baqiyu. Ya Hayyu yang maha hidup, Ya Ali yang maha tinggi. Di tengah ada Ya Waqiyu. Siapa Ya Waqiyu? Asmaul Husna enggak ada Ya Waqiyu. Siapa dia? Nama raja jin. Tapi diamalno kapan? Setelah sholat. Tapi wong kepingin sakti, yo diamalno, diwoco ping 7 kambekan. Dulu gak mati, iso. Tapi sing teko rajane jin, ngei istidraj. Hati-hati dengan wirid-wirid yang tidak jelas, yang itu kadang dibaca setiap selesai sholat. Kalimat-kalimat yang di situ kita nggak tahu arti dan maknanya, memungkinkan itu adalah nama-nama syaitan. Hati-hati. Bisa jadi dia lakukan itu sebelum dia beramal, sehingga ketika dia beramal, amal apapun habis, nggak bermanfaat. Kenapa? Melakukan syirik. Ada kalanya amalnya itu sia-sia, dia tidak mendapatkan apa-apa. Lisannya ini menghancurkan pahala amal solehnya tatkala dia sedang melakukan amal itu. Apa? Contohnya puasa. Ketika dia puasa, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menghancurkan pahalanya. Itu termasuk orang yang tidak menjaga lisannya. Maka diperintahkan kita menjaga amal kita ini dengan menjaga apa? Lisannya. Nabi bersabda di dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur
wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata dusta, wal amala bihi, dan juga mengerjakan perbuatan yang sia-sia, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a syarabahu wa ta'amuhu. Allah sama sekali tidak butuh kepada upaya dia meninggalkan minum dan makannya. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh puasa mereka kalau dia tidak menjaga apa? Lisannya dari berkata-kata yang tidak bermanfaat. Dan ini biasanya diucapkan ketika sedang puasa atau tidak? Wayahe poso apa? Cerita sing gak karu-karuan, gedak terus nek gak ngono ya, membicarakan orang lain. Kon ro kabare fulan iki ngrasani entek iku pahalane. Hati-hati dengan ghibah. Lho sing tak omongno iki bener lho, iki gak bocok, iki temenan asli lho wong ngono. Justru itu namanya ghibah. Kalau tidak seperti itu berarti kita dusta, ikut tambah nemen itu. Kalau memang realitanya seperti itu namanya ghibah, membicarakan tentang sesuatu yang real, yang fakta. Tapi jika dibicarakan orangnya dengar dia nggak suka. Makanya definisi ghibah itu penting dipahami. Apa kata Nabi? Buka Muslim 2313 insya Allah. Cek dulu, saya sanksi nomornya. Bukan, berarti 2219. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tahukah kamu apa yang dikatakan ghibah atau menggunjing? Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah ghibah itu? Kata Nabi. Apa jawab sahabat? Jawab para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Iya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu ketika masih ada Rasulullah. Allahu wa rasul a'lam. Tapi kalau Rasul sudah tidak ada, cukup Allahu a'lam. Ya. Lanjut. Apa jawab Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, ghibah yaitu mempercakapkan saudaramu tentang hal yang tidak disukainya. Itulah definisi tentang ghibah. Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakra. Dzikruka akhaka, membicarakan tentang saudaramu bima yakra, yaitu sesuatu yang tidak disukainya, sesuatu yang dibencinya. Kalau kita sedang membicarakan, dia dengar, dia nggak suka. Konro apa? Iku lho, wakjo iku lho. Wonge ganteng tapi ro kok nek turu kaya wong graji, krakro. Memang realnya begitu. Kira-kira kalau kita sedang bicarain masalah itu, orangnya dengar, orangnya marah apa enggak? Itu berarti ghibah enggak? Ghibah. Meskipun aslinya memang benar kalau tidur ngorok, tapi nggak boleh kita membicarakan tentang sesuatu yang tidak disukainya. Inilah termasuk lisan yang tidak terjaga, dapat menghancurkan apa? Pahala puasa kita. Ada kalanya amal ibadah kita ini hancur pahalanya. Apa? Setelah kita mengamalkan, berarti kita tidak bisa menjaga pahala-pahalanya. Apa contohnya? Mungkin contohnya sholat. Dia cerita tentang amalnya. Suatu hari dia sholat tahajud, malam dia sholat, paginya cerita, rek mak bengi, masya Allah, aku kurang tahu ngalami koyok mak bengi. Aku sholat tahajud lho, tangi jam 1, sholat mek 2 rakaat tok, begitu salam wis subuh.
2 rakaat jam 1 salam subuh. Iki nyeritokno ndudukno nek salate apa? Hah? Salate apa? Jam 1 sampai jam pira? Sampai jam 4 ndudukno cik saking suwene. Tibae ditakoki sujute tu. Seandainya dia tidak tidur, betul-betul dia lakukan, ya, 2 rakaat 3 jam karena dia menghabiskan 2 juz misalnya, benar dia lakukan. Tapi ketika di pagi hari dia cerita seperti itu, saya tanya, pahalanya masih ada atau hangus? Entek, habis. Kenapa? Karena dia pamer kepada orang lain, riya, dengan menyebut-nyebut amalnya, dan itulah amalnya orang munafik. Kata Allah dalam surah An-Nisa surat 4 ayat yang ke-142, sifat munafik itu begitu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Selain dari sholat, contoh sodakoh dia sudah lakukan. Wah, apa meneh poso ngei buka wong akeh, ya. Aku ingin ngei wong mangan buka 100 wong dientekno sampai kurang, padahal jatah itu tak lebih. Jatah 150, wong 100 entek, berarti aku sing ngembu itu ani. Cerita seperti itu, pahala sedekahnya habis nggak? Habis. Jangan suka menyebut-nyebut amal ibadah kita, sodakoh kita, habis. Itulah yang disebut dengan al-mannan, yaitu apa? Orang yang suka menyebut-nyebut sodakohnya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah surat kedua, buka surat 2 ayat 264. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Baik, apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah? Riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Iya, perumpamaannya seperti apa? Maka perumpamaan orang itu cukup, jangan dulu. Jadi di situ disebutkan 2 yang menghancurkan pahala sedekah. La tubtilu sadaqatikum, jangan kau hancurkan pahala sedekahmu bil manni, apa? Dengan menyebut-nyebutnya. Iku masjid iku nek gak ono aku, gak kira ngadeg iku. Gak kira dadi. Iku mulai pertama sampai terakhir kabeh teko bapak li. Masih ngomong ambek anake, entek kabeh iku pahalane. Enggak usah bicara, enggak usah cerita, bil manni, menyebut-nyebut. Nek jare wong Sidoarjo apa? Ngundat. Jangan disebut-sebut. Makanya sampean panek sedekah gak usah cerita-cerita wong liya. Cukup kita saja sama Allah yang tahu. Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi nanti di akhirat dinaungi dengan awan Allah. 7 kelompok manusia yang dinaungi di akhirat. Yang kelima, yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lamu simalu ma tunfiqu yaminuh.
Sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ini makna majazi, bahasa kiasan. Tutuk nek sodako sing kiwa diselempitno, tutu. Maksudnya antara tangan kanan dan kiri itu dekat. Maksudnya adalah orang yang dekat dalam hidup kita saja nggak tahu siapa mereka. Mereka adalah istri bagi suami, atau dia adalah suami bagi seorang istri. Mulane nek sampeyan sedekah wis gak usah cerita bojo, meneng wae. Sampeyan cerita ya tukaran. Ma, ngopo Pak? Mau ono wong sakno mah ngemis jaluk mah. Terus sampeyan tak kei piro 2 juta. Wah! Aku gak tahu mau kei 2 juta. Sakno mah, soalnya ki wonge rondo mah. Tambah apa? Mesti ini cerita apa enggak ngono? Cerita apa enggak? Iki contoh ya. Ini yang pertama, menyebut-nyebut. Yang kedua, menyakiti hati. Menyakiti hati itu mulut atau tidak? Mulut itu. Duwe ponaan yatim, bapake mati, diramut di sekolah no kait SD, SMP, SMA, di kuliah no, lulus sarjana, nyambut gawe, sukses, jadi manajer, jadi direktur, sukses. Begitu kepethuk sampean gak nyopo, mangkel gak? Halo, kita punya ponaan diramut kecilik sampai gede, sukses jadi wong. Mari ngono kepethuk awak dhewe bidet menengai, gak ngomong, gak nyopo, mangkel gak? Mangkel gak? Gak mangkel tok, jare wong Jarjo mau wangkel. Mosok gak melengos blas, cek sombong. Itulah ujiannya orang apa? Ujiannya orang sodako itu begitu Pak. Lihat, kalau kita sodako sama orang, justru yang kita kasih itu kadang ganyang apa? Ganyang hati Pak. Itu ujiannya orang sodako, iling-ilingan nih. Ya contohnya seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, hati-hati lisan kita, hati-hati, jaga ini. Kuffa alaika hada, kata Nabi, jaga supaya amalmu tadi itu terpelihara. Pahala-pahalanya itu tetap kita akan jumpai di akhirat. Tapi nek gak kuat ngempet, sudah apa meledos, ambrol ya. Kon sombong ya kon, saiki kon gak eling biyen kon. Sapa kon sing nyekolahno awakmu kait SD? Kon cilik digedhekno, gede. Nek wis gede diapakno? Kon sombong ya, gak nyopo kon. Pancen kon. Nah, seperti itu diucapkan di hadapan orang lain, hancur nama baiknya, jatuh nama baiknya. Wal adza, ya, menyakiti hati. Kita ini kadang juga pernah melakukan ya, kadang ana wong mis ya, langganan. Padahal si enom. Kadang ngei tapi mbek ngomel. Lho, ya terakhir awas kon rene naik. Langganan ya. Kon iku lho sik enom lho awakmu gagahi kaya ngono. Mbok kono nyambut gawe nguras-nguras got kono lho. Nek kon ngei ke ono menengo, wis gak usah atik ngomel ya. Nek gak ngei meneng. Lebih baik ucapan yang baik itu lebih manfaat daripada sedekah tapi menyakitkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah tapi nglarakno hati. Nek gak iso sedekah menengo, aja ngelokno wong. Lisan, hati-hati. Ini yang menghancurkan pahala-pahala kita. Oleh karena itu, jagalah amal kita dengan menjaga lisan kita. Ada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
Wis serak iki rek, wis wayahe diuleni. Saya pikir cukup sampai di sini sebagai pengantar diskusi sore ini. Sambil menjelang buka puasa, saya berikan kesempatan sebagaimana biasa, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu. Ya, silakan. Jika kita terlanjur riba atau melakukan kemaksiatan di lisan, kemaksiatan lisan itu ketika kita bertobat itu apa pahalanya balik atau tetap hilang? Iya. Iki pertanyaan ini mesti ini ditakokno nang Allah. Ya. Atau mungkin barangkali kita butuh adanya hujjah, dalil. Apakah kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa yang menghabiskan pahala kita, kemudian kalau kita tobat ini, apakah pahala ini sok balik kabeh? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Gurung ono dalile, iso jawab aku. Ya. Yang penting pertama, kalau kita sudah merasa bahwa diri kita ini melakukan kesalahan, kita bertobat kepada Allah. Perkara nanti pahalanya kembali atau tidak itu urusan Allah. Karena hakikat pahala itu sendiri kita tidak tahu. Karena pahala itu sifatnya apa? Abstrak. Enak mana kita itu diberi pahala abstrak apa konkret? Tidak terlihat atau terlihat? Enaknya mana? Yang bisa dipegang atau yang tidak bisa dipegang? Yang berwujud benda ataukah yang tidak berwujud? Yang abstrak? Enak yang abstrak. Justru itu mempermudah kita. Kalau seandainya pahala ini diwujudkan konkret berupa benda, contoh pahala sholat jenazah 1 kirot, 1 pahala segede gunung Uhud. Sampai nek mari sholat jenazah, pahalamu mau tekek endi sak gede gunung Uhud iki. Engko durung pahala liyane, akhirnya bingung golek gudang. Akhirnya sang donya iki ribut golek penyimpanan pahala. Kita bersyukur loh, pahala ini tidak berwujud konkret. Tapi nanti pahala ini diwujudkan konkret di akhirat. Contoh, pahala membaca Al-Quran. Pahala membaca Quran itu nanti diwujudkan di akhirat konkret. Menjadi apa? Menjadi awan. Menjadi apa? Menjadi burung. Buka Muslim 771. Iya, 771. Silakan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran. Karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena dia akan datang kelak di hari kiamat memberikan pertolongan syafaat bagi para pembacanya. Yang datang itu mushaf atau pahala amalnya. Pahalanya. Tutuk Quranmu sing waca nang donya ngutuk bukan. Tapi pahalamu yang kau baca berupa kalamullah itu nanti pahalanya yang diwujudkan konkret. Terutama ketika membaca apa? Lanjut. Bacalah Zahrawain. Iqra'uz Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Apa Zahrawain itu? Yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surat sing duwa-duwa. Al-Baqarah 286, Ali Imran 200 ayatnya. Kenapa dia kalau kita amalkan dan kita baca? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 tumpuk awan menaungi pembacanya. Dia akan datang menjadi 2 tumpuk awan. Al-Baqarah, Ali Imran, Zahrawain menjadi 2 tumpuk awan yang menaungi para pembacanya. Ketika matahari didekatkan dari kepala orang, 1 mil jaraknya dari kepalanya dinaungi dengan awan. Konkret atau tidak?
Konkret atau tidak? Konkret. Saiki nek dikai saiki sampean bingung kan? Halo, wingi mari maca Al-Baqarah, lu awanku tak tekek endi rek kok gawe dolenan arek cilik. Enggak bingung kita nanti. Al-Baqarah wis katam bolak-balik ya kan? Iya kan, sakno iku sing dodol, sing ngepe jangan yang ngepe iwak. Tonggoku rek awane gak miri-miri ya. Omahku mendung terus ini. Sampean tonggoan mbek wong sing suka ngepe iwak, ngepe kerupuk, diseneni sampean. Soalnya apa gak ono panas wong awane nang sebelah omah ya. Oleh karena itu kita ini bersyukur itu nanti dikonkretkan di akhirat. Atau menjadi apa? Lanjut. Atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Atau dua kelompok burung ini sedang membentuk formasi dalam rangka membela pembacanya di hari kiamat. Itu contoh dikonkretkan. Oleh karena itu kalau tadi ditanya setelah kita berbuat salah pahala kita habis, hilang, kemudian apakah bisa kembali? Berarti manukmu hilang ya. Nah akhirat ya kan, maca Quran, Al-Baqarah, Ali Imran yang mestinya burungnya nanti membela gara-gara riya, akhirnya hilang kau duwe sampai. Ocol miber kabeh. Ya kan? Apakah nanti bisa kembali? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu bisa kembali apa tidak. Yang penting kalau kita sudah sadar, kita tobat, mohon ampun kepada Allah dan jangan diulangi lagi. Itulah perlunya menuntut ilmu. Baik, yang lain satu lagi terakhir, dua saja boleh. Gak takok soalnya wis mambu gorengan. Wis mambu ngene wis males takok. Yang online ada pertanyaan? Yang online? Nggak ada. Streaming? Nggak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk menghidupkan Ramadan ini dengan segenap amal ibadah untuk mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.